Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan terus akan berbuat baik dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami dalam segala aktivitas kami di hari ini. Tuhan yang memampukan kami untuk mengatasi dan melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quote mengatakan, yang jadi masalah dengan nasihat yang baik adalah biasanya nasihat itu mengganggu rencana kita. Seringkali terjadi hal yang seperti ini. Kita diberi nasihat yang baik oleh orang-orang tertentu, tapi kita tidak memperhatikan dan tidak mau menurutinya. Karena kita merasa bahwa nasihat itu berbeda dengan rencana kita. Hal yang sama juga terjadi dengan nasihat firman Tuhan, yang tidak jarang kita abaikan karena kita ingin memenuhi keinginan kita. Padahal nasihat yang baik kalau dituruti akan membawa kita pada kebaikan dan keberhasilan. Kita perhatikan dalam ayat ini, tertulis bahwa Rehabeam mengabaikan nasihat yang diberikan oleh para tua-tua di kerajaan ayahnya. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Setelah kematian Salomo, anaknya yang bernama Rehabeam ini naik tahta menggantikannya. Rehabeam kemudian mulai mencari tahu bagaimana seharusnya ia bertindak kepada rakyat. Golongan pertama yang ia minta nasihat adalah para tua-tua yang telah menjadi penasehat ayahnya. Golongan kedua adalah orang-orang muda yang sebaya dengannya. Nasihat dari para tua-tua itu baik, tapi sayangnya tidak diikuti oleh Rehabeam. Ia justru lebih suka dengan nasihat orang-orang muda yang mendampinginya. Sebenarnya letak masalahnya di sini bukanlah pada orang muda atau orang tua. Jangan kita cermati secara salah dan mengambil kesimpulan bahwa nasihat orang-orang tua pasti selalu benar, lalu mencap nasihat orang-orang muda pasti selalu salah. Tidak demikian, saudara. Malah tidak jarang orang-orang yang tua yang dikira bijak justru memberi nasihat yang buruk. Memang di sini, dalam konteks ayat ini, nasihat dari orang-orang muda ini tidak baik. Tapi bukanlah kesimpulan bahwa nasihat orang muda selalu buruk. Rehabeam akhirnya mengikuti nasihat dari golongan yang kedua, yaitu dari orang-orang muda. Dan akibatnya kerajaannya menjadi pecah. Keberhasilan dalam hidup seringkali bergantung pada kemampuan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana. Dan ini mengingatkan bahwa kita perlu punya kedewasaan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Jangan hanya melihat situasi dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita perlu mempertimbangkan nasihat orang-orang yang lebih berpengalaman. Adalah bagus bila kita punya banyak penasehat, tapi kalau nasihatnya berbeda-beda, tentu kita akan bingung. Dalam hal yang demikian, kita perlu berdoa, minta hikmat Tuhan untuk mengerti mana yang perlu kita ikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan menuju keberhasilan bukan hanya terletak pada mendengar banyak nasihat, tapi memutuskan nasihat mana yang tepat untuk kita jadikan dasar untuk melangkah. Dalam aktivitas kita, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dalam memilih pasangan hidup, dalam berumah tangga, dan dalam berbagai hal di hidup ini, khususnya dalam situasi yang menuntut kita untuk memilih, dengarkanlah nasihat dari orang-orang di sekitar kita.
Timbanglah itu dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berbicara dengan jelas dan spesifik tentang hal yang kita sedang hadapi, maka ikutilah firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan tidak secara spesifik berbicara mengenai hal itu, berdoalah, minta akan hikmat-Nya, dan pikirkan setiap nasihat yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita. Sebab Tuhan dapat berbicara melalui orang-orang yang ada untuk menolong kita memilih jalan yang terbaik. Filipi pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ada nasihat. Mari dengar nasihat Tuhan oleh Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Tuhan akan menolong kita sehingga kita mengambil keputusan dan tindakan yang membawa kita pada keberhasilan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami semua untuk kami belajar rendah hati dan mendengarkan setiap nasihat yang ada. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti mana nasihat yang baik dan mana nasihat yang tidak baik, sehingga kami melangkah dalam keberhasilan, dalam kemenangan, dalam kebaikan, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berikanlah kami pengertian, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, supaya kami tidak salah dalam melangkah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan akan terus memimpin kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Berikan kami ketenangan, damai sejahtera, sukacita, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus ya Tuhan, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan tetap tinggal dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.